Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 23 Mei 2025. Hari ini IHSG-nya ada ditutup positif. Nah, ini jarang-jarang kita bikin After Market Close di hari Jumat ya. Saya buat kenapa? Karena besok hari Sabtu ada workshop. Lalu hari Sabtu ada workshop, minggunya mungkin saya tidak punya banyak waktu ya Bapak Ibu. Karena kebetulan hari Minggu nanti ada acara saya bersama anak-anak keluarga lah ya, berlibur. Uh, jadi saya buat sekarang supaya siapa tahu besok di kelas ada pembahasan yang bisa kita buat untuk teman-teman yang ikut workshop. Lalu nanti juga ada weekly stock analysis ya. Jadi saya memang perlu hari Minggu ini mereview weekly ya. Biasa saya mereview weekly dan monthly. Portofolio saya alhamdulillah sekarang let profit run. Jadi ya itulah nanti kita tetap perlu harus kerja, tidak bisa membuatkan let profit run begitu saja. Kita harus menaikkan semua stop loss. Jadi kerja saya itu menaikkan stop loss terus. Oke Bapak Ibu, karena besok ada workshop, maka malam ini kita buat analisa after market close. Kalaupun tidak lengkap, ya mohon maaf tidak apa-apa ya. Oke, IHSG kita ditutup lagi positif. Kalau kita lihat sentimennya itu dari luar negeri, Bapak Ibu. Ya, dari banyaknya luar negeri. Kalau sentimen dari dalam negeri kita minim. Eh apa ya? Jadi kasus apa? Ya paling rame biasanya ini tertutup oleh Timnas. Nah, karena ada penangkapan dari Siritek, kasus ojol, sedih juga nih ojol nih ya. Mereka berjuang gitu ya. Tapi Goto ya mereka sudah bakar duit. Ini bisnis is bisnis ya. Kita harus balik duit. Terus ya kita langsung saja. Sentimen ini sentimen regional. Kalau kita lihat mayoritas Asia ini ditutup menguat karena banyak rilis ekonomi regional ya. Dari kalau nggak salah ada dari Jepang juga. Kalau nggak salah juga tadi apa Korea Selatan juga ada regional. Indonesia ya belum tahu nih bagaimana ya. Tapi yang pasti kemarin ada berita Indonesia ini diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi diduga di bawah 5 ya. Ya udah wajar lah saya menurut. Kalau lihat PHK luar biasa banyak nih PHK, tentu daya beli menjadi lemah. Tapi karena sentimennya luar negeri, kita lihat asingnya nanti ya. Lalu sinyal Cina dan Amerika yang paling penting juga. Oke, IHSG-nya naik 0,66. Nanti kita lihat Bapak Ibu ini trading snapshot-nya 0,66. Dia ada opening gap up, tapi dia tidak berhasil tutup. 0,66 dan yang paling penting adalah asingnya masuk. Udahlah. Dan yang paling penting juga asing yang masuk di mana? Masuk di BBRI. Ya, udah nih saya buy terus. Jadi berdasarkan pengalaman waktu pandemik tahun 2020, saya masuknya ke pandemik BBRI dan sekarang saya kemarin tuh kalau Bapak Ibu aja menonton After Market Close, saya masuknya BBRI pas panik-paniknya. Antam juga let profit run. Udahlah, Antam ini selagi asingnya akumulasi, udah jangan diutak-atik, biarkan dia naik tinggi Bapak Ibu. Kecuali kena trading plan seperti saya. Profit takingnya memang kena gitu, apa boleh buat. Ya memang sudah diplankan dari pertama, ya sisanya let profit run. Mengapa dalam trading plan saya itu kita harus maksimum kena profit taking jual 50% ya Bapak Ibu. Lalu ini itu saja yang signifikan BBCA ya hampir-hampir pas lah ini signifikan 100 miliar nih kurang sedikit lagi. Asingnya keluar di Telkom dan Bank Mandiri ya, sisanya tidak terlalu signifikannya. Basic material, financial dan teknologi. Oke, ini dia alertnya Bapak Ibu, SSIA, TPA, NCKL sepertinya ini adalah pengulangan, dia tidak fresh. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat juga nih yang mana yang mau bergerak, yang mana kita bahas, terserah saja nanti ya. Kita lihat mana yang banyak keluar. Ya, alert ini terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu bisa join Telegram botnya. Ini merupakan big data analysis, machine learning. Dia algoritmanya namanya deep key learning ya. Algoritmanya adalah deep key learning. Dia pakai key table ya, yang ini. Oke, jadi big data, jadi dia berdasarkan data yang masuk, jadi dia tidak tahu apa yang belum terjadi. Jadi kalau kira-kira dia sudah keluar alert, tiba-tiba jam 5 sore dia
jam 3 sore dia masuk supply-nya, maka dia diguyur. Maka kita harus lakukan analisa di after market close. Kalau udah after market close, marketnya sudah tutup, sudah tidak berubah lagi. Oke, Bapak Ibu bisa join Telegram botnya, ada di deskripsi video linknya, atau Bapak Ibu bisa scan QR ini untuk linknya ya. Jadi hati-hati, banyak penipuan. Saya baru dikasih kabar, Pak, ini ada yang duplikasi, tapi pakai WA. Hati-hati ya. Telegram channelnya silahkan join. Untuk edukasi Bapak Ibu, kalau yang mau join tapi tujuannya spam, nipu, lebih bagus jangan gabung. Oke, sosial media silakan di follow, insya Allah akan saya fallback. Saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya menyediakan how to ya, cara untuk menganalisa saham yang alert dari bot chat Delquan bot. Jadi tidak akan kemana-mana ya, hanya yang tersedia di situ saja. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion ya. Jadi sebagai second opinion ini penting ya. Second opinion. Ya, Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Dapatnya dari mana? Dari analisa sendiri. Jadi jangan percaya berita, jangan percaya analisa orang lain, jangan percaya robot. Analisa dulu. Setelah menjadi first opinion baru kita bisa banding atau compare second opinion orang lain seperti ini, kita bandingkan. Baru kita buat susun trading plan. Udah atur money management, lalu trading ya gitu. Trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya. Nah, ini karena banyak alertnya dan banyak juga saham yang minggu ini, jadi saya pilihlah dari sekian banyak alert itu Bapak Ibu, saya pilih 10 untuk weekly stock analysis. Siapa tahu Bapak Ibu membutuhkan second opinion, alert yang muncul dari tanggal 19 hari Senin sampai hari Kamis. Dan kita akan bahas menggunakan data hari Jumat tanggal 23. Tetapi karena besok Sabtu ada workshop, mungkin ini baru dianalisanya hari Minggu sore ya. Setelah saya pulang, saya pulang dari liburan, jadi dipaksakan ini Bapak Ibu. Anak saya sudah komplain, Bapak workshop terus, saham terus, gitu. Ya udah kita jalan-jalan. Oke ya. Jadi silakan di vote Bapak Ibu, dan nanti mungkin hari Minggu malam lah ya. Jadi baru akan dianalisa. Oke, dari ACES ADMR berdasarkan abjad, ACES ADMR Antam, BRPT, BSDE, ERA, HMSP, INTP, PGO, dan Saratoga. Silakan pilih satu, nanti 5 terbanyak akan kita analisa menggunakan data yang update. Untuk besok, insya Allah, tanggal 24 Mei, hari Sabtu, kita akan mengadakan workshop untuk trading as a business, round 2 ya Bapak Ibu. 8 orang. Ada yang sudah bertanya, Pak Roy, kapan ada lagi? Bulan Mei, Juni ada nggak? Juli ada nggak? Belum tahu. Yang pasti Juni tidak ada. Karena Juni jatah advance. Juli nggak tahu. Kalau market lagi begini kayaknya saya selain malas. Sebenarnya bukan malas ya. Saya buat analisa itu untuk diri saya sendiri. Jadi mulai mengurangi after market close sebenarnya. Kenapa? Profit terbesar saya itu dari trading ya. Bukan dari bikin konten gitu. Saya karena trader ya. Karena ya, adalah ceritanya ya, kenapa saya bikin konten, karena banyak yang bertanya, Pak, ini after market close-nya kapan? Saya buat. Oke ya, Bapak Ibu, sampai bertemu besok. Jangan telat, karena materinya sangat banyak. Ya, materinya sangat banyak, sekali saya ulangi. Biasa tuh dari pengalaman tuh nggak cukup waktunya. Jangan lupa besok 8 orang Bapak-Bapak, besok supaya kalau bisa bertanya sebanyak-banyaknya ya, jangan sampai kelewat kesempatannya. Oke? Sampai bertemu besok pagi, jam 8 ya, di kelas ya. Tadi sudah saya reminder. Oke. Bulan Juninya yang ada level advance Bapak Ibu. Ya, jadi yang sudah ikut basic di intermediate jangan sampai kelewatan ya. Karena kapan lagi ada, mungkin kalau marketnya bagus ya saya trading ya, mungkin tahun depan baru ada. Atau akhir tahun, saya nggak tahu kapan. Jadi udah mulai ada yang bertanya-tanya, Pak, kapan ada lagi? Yang basic aja belum selesai ya. Saya bukan pencari workshop, saya bukan mencari peserta workshop. Saya profitnya dari trading ya. Workshop itu karena ilmunya harus diasah aja gitu. Harus diuji oleh orang ya, makanya harus diuji di kelas. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa.
Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa cek, ketik help di Telegram botnya. Di sini ada perintah yang tersedia ya, Bapak Ibu, supaya nggak salah dengan Telegram bot yang lain ya. Nanti takutnya salah, diketik nggak keluar perintah bot lain di sini, ya ternyata nggak ada tersedia ya. Untuk screening saham ada beberapa Bapak Ibu, lalu untuk weekly, monthly, rotasi saham juga ada di situ. Bapak Ibu jangan lupa tonton tutorialnya ya. Mungkin beberapa yang belum sempat ikut workshop bisa belajar di sini ya tentang volume price, tentang volume price analysis, sinyal-sinyal dalam volume price juga ada atau correlation. Nah, ini yang ikut jangan yang ikut workshop besok jangan lupa ditonton juga ini karena sebagian materi yang ada di dalam pre-reading yang dikirim juga berasal di sini juga. Jadi inilah untuk dia trading plan jangan lupa ditonton ya. Baik, kita akan mulai after market close dengan mengecek alert. Jadi Bapak Ibu ikutin saja step by step yang saya lakukan. Jadi kalau saya ketik perintah di sini Bapak Ibu sambil ngetik juga alert. Ketik ada alert dulu ya. Kita akan ngecek alertnya. Alert hari ini adalah SSIA, TPI, NCKL, Bapak Ibu. Kemarin udah banyak, maka ini kita masukkan ke dalam weekly stock analysis karena banyak ya. Kasian juga kalau sebanyak ini nggak dibuat update-nya. Oke, lalu kita cek dengan Rekom. Nah, ini Rekom ini adalah end of day data. Tadi saya posting di Telegram channelnya untuk yang tanggal 22 supaya bisa di-compare nanti untuk tanggal 22 karena besok ada workshop. Biasanya kita bahas di kelas itu kita bahas juga apa yang terjadi sehari sebelumnya, mungkin ada yang menarik ya. Kalau alert kan kita ada historicalnya, kalau Rekom kan tidak ada. Rekom untuk end of day data hari ini tanggal 23 Avia sign of weakness ya, mungkin dia turun dulu. Avia ini termasuk saham yang belum terjadi wake off-nya. BRPT bullish sign, kemarin sudah alertnya, sekarang ini saya posisinya sampai 1100 itu saya long strength. 1100 ya. NCKL ada alert, PGO sign of weakness, mungkin turun dulu ada alertnya. Raja sampai TPA, Raja ini sesuatu, TPA ada alert. Nanti kita bahas. Elsa SMGR ya, jadi ada NCKL, TPIA ya. Yang tidak ada apa? SSC yang nggak ada ya di sini. Oke, baru kita lihat BDT. Elsa kemarin diguyur, sekarang masuk SMBR, keluar buy di sini, tapi yang ada alertnya INTP. Untuk price action, candle pattern dari buku Steve Nissen, ini adalah buku yang saya pelajari dulu pertama kali belajar price action, bukunya. ADMR, bearish, Avia, inverted, BBRI. Ya, ini BBRI saya sudah dalam fase akumulasinya kemarin dia turun terus saya borong sebanyak-banyaknya ya. Kalau bisa dikasih kesempatan dapat beli ya. Buy on weakness terus maksudnya. BBRI, ya Bevin, bearish dulu Dewa, dia ini habis ini ya, Bapak Ibu habis dividen. Excel, MTech, Inet. Inet nih saham apa ya? Dia keluar terus nih, masuk Kompas 100 lagi. MNCN bearish, Emior bullish engulfing, SMGR shooting star, yang keluar terus nih SMGR. Tapi yang alertnya INTP, aneh ya. Inet nih ya Bapak Ibu, apa sama apa nih Inet? Saya nggak pernah pegang pula ini. INTP ada PUS, dia keluar alert. Oke. Dead Cross, Elsa, Java, Kalbefoma Tower, dia Dead Cross, hati-hati. BRPT, Inco, INTP, ini SSC ya, ini TPIA ya. Jadi SSC sama TPIA nih keluar. Ini keluarnya di sini. Mereka mau membentuk new higher high ya. Tapi yang menarik menurut saya ini NCKL. Nanti kita coba bahas NCKL lah ya. Mudah-mudahan. Oke. Sekarang kita setelah rekom kita lihat juga screening favorit saya, SCR Vibum. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah belajar volume price analysis, wake off method, nanti kalau ada screening Vibum itu salah satu favoritnya. Jadi karena secara filosofi kalau volumenya meledak pasti ada sesuatu. Tinggal kita analisa saja ya. Struktur wake off-nya, price action-nya, ya. Crash sama SMBR. Ini saham-saham yang nggak favorit juga di luar Kompas 100. Saya aneh-aneh lah. Pokoknya ya wajar saja ya kan kalau saham aneh-aneh itu. SMBR
Ya, INTP, SMBR sama ini ya, Bapak Ibu, mereka bergerak bersama nih. Semen-semenan ini bergerak, agak curiga nih. Oke, nanti kalau ada waktu dibahas, kalau nggak ada ya maaf. Atau kita cek dengan apa lagi? SCR Extreme. Nah, ini saham-saham yang ekstrim makin banyak. Extreme Grid, berhati-hati ya. Sudah mulai berkurang seperti Antam sudah Antam masih Extreme Grid. BTPS sudah tidak ada di sini. Ya, BBRI sudah ekstrim. Mungkin harus koreksi dulu. Inco ekstrim. Uh, Pawon ekstrim. BSDA sudah nggak ada di sini. BRPT extreme grid ya, hati-hati kalau extreme grid berarti dia butuh koreksi atau Bapak Ibu cek di weekly-nya. Oke, kita cek weekly-nya. W W SCR mana nih ekstrim. Ngetiknya susah gagap. Oke, di weekly-nya Antam ya. Jadi Antam nih mainnya di weekly ternyata. Oke, Antam ingat, Antam bermainnya di weekly. Jadi dia butuh satu candle weekly, biasa sampai 3 candle lah. Berarti sampai 3 minggu dia akan daily-nya bolak-balik. Jadi let profit run saja ya, karena dia baru di weekly-nya baru extreme grid. BRPT juga weekly, mainnya di weekly, biarkan saja. BTPS juga mainnya di weekly ya. Jadi kalau buru-buru sell on strength nanti dia masih naik terus, repot ya. Jadi begitu ilmunya, kalau mau sudah extreme grid di daily, cek weekly-nya, tunggu hari Jumat. Kalau ternyata ini ya udah sabar, let profit run. Jangan buru-buru dijual. Sekarang kita cek dengan SCR Panic untuk saham-saham rotasi saham relatif terhadap sektoral ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada apa? Apakah ada yang habis panik terlebih dahulu? Ada yang alert nggak? Pegas, Sido, SMA. Nanti Bapak Ibu bisa cek cari yang bergerak menguat ya di zona panik. Kita sebut sebagai habis panik terlebih dahulu. Bisa dicek atau SCR Hope. Ini saham-saham yang bergerak menguat. Hope biasanya menuju grid. Nah, ini BBRI. Alhamdulillah NCKL ada ya. NCKL sudah menguat di zona Hope. Nanti kita bahas NCKL aja deh. Mudah-mudahan bisa menjadi kasus besok. Saya belum, tapi saya sudah punya ya. Karena informasi dari teman-teman yang ikut workshop nih di grup alumni, dia mengatakan, Pak, ini NCKL ini belum terbentuk wake off-nya. Oke, itu yang kita cari ya. Oke, sekarang apa lagi? SCR Top FF, Top Foreign Flow, tentu tadi kita sudah singgung sedikit bahwa BBRI masuk ya. Jadi kalau dia masuk BBRI udah let profit run aja. Kalau udah koreksi beli ini BBRI. Lalu Nasionalnya Telkom dan Bank Mandiri. Antam juga gitu, let profit run sajalah, jangan dijual-jual. Nanti kalau dijual dia malah naik tinggi, kita psikologinya kena pula. Nah, harus kita adu dengan SCR top kaki. Ya. Top kanan kiri. Antam hajar kanan, BBRI hajar kanan, BRPT hajar kanan. Jadi biarin saja Bapak Ibu. Telkom hajar kiri ya, BBC hajar kiri ya gitu. Jadi Antam saya punya, BBRI saya punya, BRPT saya punya juga. Alhamdulillah ya. Oke. Ya, itulah. Jadi BRPT ini sempat diskusi di grup alumni, saya ditanya, "Kenapa BRPT?" Karena uh, jelas selagi Pak Prajogo Pangestu tidak jualan, turun beli aja gitu. Tapi kalau udah mulai jualan, ya kita kabur aja. Jadi cocok untuk swing trading ya, untuk trading, tidak cocok untuk investing untuk BRPT. Lalu kita cek dengan SCR Payback. Nah ini kalau lagi banyak gini, cari saham-saham yang payback. Dia pullback deh ya, pullback kita beli. Banyak ya, banyak ini. Saya nggak tahu apakah salah satunya bisa dijadikan besok. Jadi tutorial besok kita stylenya berbeda nih. Cuanjar, MDKA, VPA, MDKA, bagaimana pullbacknya? Jadi harusnya dia pullback pertama di sini nih, naik pullback. Di sini kita jaga atas jaga bawah, dia udah naik. Ini jaga atas jaga bawah, dia rapi ya. Kalau pullback tuh rapi. Dia sudah naik. Ali, cuan ya, MDKA, VPA, Ali. Jadi dia aman itu pullback itu. Ini juga aman ini. Karena dia di luar kompas 100 aja. Bisa juga nih Bapak Ibu. Nah, jadi kita jaga atas candle ini.
Stop lossnya kecil ya di bawah sini ya. Oke, nantilah karena besok ada workshop saya harus bikin ini. Oke, setelah itu ya udah itu saja ya Bapak Ibu, kita mulai VPA. Kita mulai dengan Speedo Composite sambil ngecek-ngecek data. Speedonya Extreme Grid. Ini daily-nya sudah Extreme Grid, rentan untuk profit taking. Dia turun dulu. Saya udah, artinya ini udah overheat ya. Tapi daily kita lihat weekly-nya. Speedo Composite. Bagaimana weekly-nya? Weekly-nya masih grid, jadi masih bisa naik. Belum Extreme weekly-nya. Mau gimana lagi kita bicara ya? Masih bisa naik. Kan belum Extreme weekly-nya. Gimana ya? Gitu. Jadi, seperti saya bilang, kan takutnya analisa salah. Sudah, let profit run saja. Stop loss-nya dinaik-naikkan. Kalau ada saham yang pullback, saham yang koreksi dulu, trennya sudah ada, buy on weakness ya Bapak Ibu. Jaga atas, jaga bawah, itulah. Karena kalau sekarang ini saya sudah punya pengalaman tahun 2008 Lehman Brothers, 2013, 15, 2018 perang dagang pertama, pandemik 2020, sekarang 2025. Kalau market seperti ini nih kadang-kadang kita dapat namanya beginner luck atau luck ya, keberuntungan. Tutup mata sahamnya asal dia sudah terbentuk tren itu naik terus ya. Nggak perlu rumit-rumit ya. Makanya saya agak malas bikin analisa karena fokusnya cari duit sekarang nih dari trading. Oke, ya, weekly-nya masih ini. Jadi kalau daily-nya terus naik terus ya apa boleh buat. Memang belum ekstrim weekly-nya ternyata. Kita cek start C0. Start C0 untuk roti saham sektoral. Kompositnya menguat 0,6 tadi ya. Basic menguat, infra aneh bapak. Teknik melemah, industri melemah, non cyclical melemah, properti melemah relatif terhadap komposit. Kita mau lihat properti ini. Star C9. Bagaimana untuk properti saham-sahamnya? Citra melemah, Pani melemah, SMRA melemah, Kija ini yang menguat habis panik terlebih dahulu, Hope ternyata ya. BSD menguat tapi mulai melambat, Pawon juga menguat ini. Ini Kija nih bisa perhatikan. Kija kok masuk sini ya? Kenapa dia berbeda dengan ini? Oh yang benar ya, benar ya properti dia. Kalau Kanjeng Dimas karena keluar dari Kompas 100 kayaknya. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly aja lah. Weekly composite. Nanti monthly nanti ya. Weekly composite. Nah, ini yang berat, menganalisanya agak berat ya Bapak Ibu. Volume itu meningkat, tapi ada churn. Ya, ada churn. Nah, ini churn demand mungkin ya, karena kelihatan di sini ada ekornya. Lalu spreadnya narrow pula. Ya, kalau dia spreadnya tadi high, aman nih. Artinya dengan volume sebesar ini, kenaikannya tidak terlalu besar. Bisa jadi volumenya volume profit taking karena dia ada churn sama climax fall up di climax ya. Climax fall up itu ciri-ciri returning, mau selesai. Climax fall up, buying climax, nah itu. Ya, kita lihat VBP weekly composite. Apakah di situ ada demand zone-nya? Supply zone? Ya, adalah ini. Candle-nya mana? Ini candle-nya nih. Ya, rejection turun ke bawah. Sekarang lagi di retest nih. Kalau udah lewat di atas juga ada rejection. Jadi ini zona-zona yang body candle ini adalah supply yang masuk ya, bisa di-detect harus dibuka di daily. Kalaupun dia koreksi, kita punya demand kuat di sini. Ya, kalau dia koreksi aman ya. Maksudnya dia koreksi pullback. Yang penting dia ada pullback dulu. Ini mau dibilang pullback jelas nggak jelas juga ini ya. Harus dilihat di daily-nya. Tapi kalau berpikiran kompleks ya ini kompleks menurut saya yang paling simpel adalah let profit run saja lah. Kita lihat dengan VPA composite. Biarkan mau naik sampai apa tiap malam kerjaan kita menaikkan. Karena dari ciri-cirinya dia crawling. Tapi berhasil pula dia. Oh no demand. Ya.
Berbahaya. Oke, baik kita analisa daily-nya. Dia ada gap. Ini dicatat Bapak Ibu, gap itu secara teori dia tutup, tapi masalahnya saya tidak tahu dia tutupnya kapan. Bisa sehari, 2 hari, seminggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 5 bulan, setahun, 3 tahun, nggak tahu ya. Jadi kita punya gap, ini gapnya malah bolong ya. Ini opening gap ada. Sinyalnya hari ini volume di bawah rata-rata. Kok bisa ya? Lalu ini datanya nggak update atau gimana? Lalu spreadnya narrow ya. Jadi kalau dari volume price analysis ini sinyal reversal downtrend ya. Besok harus divalidasi dengan candle merah. Jadi ini sinyal reversal dia tidak divalidasi. Ini harus ada validasi warna candle merah ya. Close-nya high. Opening gap up. Kecil spreadnya. Ya. Baru konsiderasi lain lihat asingnya. Dari pengalaman waktu COVID-19 tahun 2020 ya, kalau asingnya masuk ya kita lihat profit run aja lah. Bapak Ibu bisa lihat di sini hari ini net buy untuk komposit 509 miliar, dalam 5 hari ada 2 triliun, dalam 20 hari udah 5,4 triliun. Dalam 20 hari ini acuannya karena dia sudah di atasnya, berarti asingnya sudah masuk ini, udah bottoming ya Bapak Ibu. Jadi biarkan saja dia lihat profit run selagi Bapak Ibu sahamnya diborong asing, seperti saya pegang Antam, saya pegang BBRI itu diborong asing, ya udah lihat profit run saja. Oke, itu untuk komposit. Sekarang kita lihat alertnya. PVM, SSIA, TPIA, dan NCKR. Oke, dari sini kita lihat mereka klasternya berbeda ya. TPIA volatilitas tinggi, return tinggi. SSIA volatilitas sedang, return sedang. NCKL volatilitas rendah, returnnya masih negatif dalam 12 bulan. Nah, saya menarik dengan TPI atau NCKL. Kenapa? Dia bottoming ini. Bottoming nih Bapak Ibu. Jadi upside potensialnya tinggi dan dia tidak terlalu volatile juga ternyata. Kita lihat PCM, kita lihat korelasinya. Ini kalau PCM, PVM ini dibahas di kelas detail ya. Kita lihat bagaimana korelasi dari ketiganya. Oke, NCKL ini korelasinya tinggi. Oh ya, saya SSI nggak punya, TPA tidak punya, jadi aman ya. Saya bisa pegang ini NCKL. Oke, mari kita bahas NCKL. Alert Trimegah ya, alert NCKL. NCKL ini Bapak Ibu dia 2024 masuk Kompas 100, ada alert terus 3, 4, 5. Ya, bulan 5 ini tanggal 19 kemarin sudah ada, mudah-mudahan itu dia fresh ya. Kita analisa dulu. Kita mulai dengan Speedo NCKL. Grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, masih bisa naik, belum ekstrim. Kita lihat weekly-nya, Speedo NCKL. Nah, kita lihat weekly-nya. Grid juga, ini enak nih ya. Demand-nya lebih besar daripada supply, baik di daily maupun weekly untuk NCKL. Kita lihat dengan star NCKL, rotasi saham relatif terhadap komposit yang naik hari ini. NCKL, ini bolehlah kita sebut habis panik terlebih dahulu, tapi dia nggak sempat masuk panik, dia putar aja. Ya nggak boleh lah disebut dengan habis panik, karena dia tidak pernah panik ini. Dia masih berada di zona hope, dia menguat sekarang. Karena dia bolak-balik, kita lihat weekly-nya. star NCKL. Weekly-nya, kalau weekly-nya baru habis panik terlebih dahulu. Nanti kalau di daily-nya kita agak ragu, main di weekly ya. Ini mudah-mudahan bottoming. Wake off-nya mudah-mudahan berjalan di weekly. Mudah-mudahan beggar. Biasanya ya, biasanya. Kalau dia belum pernah wake off ya. Kalau Bapak Ibu berminat nanti wake off, pelajarannya di level advance atau tutorial itu ada sedikit 5% saya ajarkan. Di weekly juga biasanya kita mengacunya ke wake off weekly. Oke. Kita lihat VPA monthly NCKL. Nah, jadi semenjak IPO
Taruh naik tinggi ya. Dia belum terjadi white coffee-nya Bapak Ibu. Ya. Monthly-nya nanti masih ada seminggu lagi, tapi kita duga dia bottoming di 530 bottoming-nya. Jadi ini semacam spring-nya lah di weekly-nya. Dia sudah high. Menarik ya. Jadi mudah-mudahan ini bottoming-nya di sini. Bisa naik dari kalau kita beli 700 naik ke 1500 saja. Udah lumayan tuh. Meledak-meledak tuh kita naiknya profitnya ya 100%. Bagger istilahnya. Kita lihat VBP monthly NCKI, kita lihat dulu. Oh, ada supply-nya di sini. Oke, kita tahu dia ada supply sekitar 950.000 ya. Mudah-mudahan dia turun dulu ya. Selling climax, authorization second. Dia retest dulu monthly-nya. Jadi agak sabar betul ini. Mudah-mudahan. Kalau nggak dia kita cek weekly-nya dulu. VPA weekly. Bisa saja dia di monthly tidak melakukan retest, tapi retestnya terjadi di weekly. VPA weekly NCKL. Oke. Nah ini nih Bapak Ibu. Ya ini adalah marking down ya. Kita lihat di sini yang mana selling climax, yang ini. Yang candle merahnya berturut. Selling climax authorization secondary test. Dia sudah retest di sini. Nanti kalau time frame kecil berarti ini spring. Ya dia ini naik ke atas. Oke. Weekly-nya masih berjalan ya. Weekly. Mungkin dia mainnya di daily. Tapi weekly-nya volumenya naik. Tapi ada cun. Dia move indicate strength. Jadi indikasi penguatan di weekly. Spreadnya di bawah rata-rata pula. Ya karena ini volatilitas tinggi sebelumnya. Oke. Apa-apa. Kita lihat VBP weekly NCKR. Karena tadi kita lihat monthly-nya ada demand zone, supply zone di atas. Kita mau kontrol di sini. Oke. Jadi kalau mau buat trading plan, saya sih kalau dia beggar ya Bapak Ibu, senangnya cari yang paling tingginya ya. Kalau berharap beggar lah. Tapi kalau tutorial trading plan kita ambil ini. Kalau ini ditarik nanti sudah resiko-resikonya menarik, dah profit takingnya di 1100, 1050 sampai 1100. Tapi kalau nggak dapat dua kali profit takingnya di sini. Oke, 1200. Oke, karena kita tahu di sini ada supply zone, ya mungkin akan tertahan. Sekarang kita lihat dengan VPA NCKL. Oke, dia marking down, selling climax di mana? Selling climax, authorization secondary test, dia cucuk bawah, naik lagi, ya. Cucuk lagi, naik. Berarti ini sudah bottoming lah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu. Kalaupun ada gap, saya nggak tahu nih ya, gapnya ada atau enggak. Mudah-mudahan gapnya, kalaupun ada, anggap kick off ya. Oke. Jadi kalau kita, ini agak tricky ya. Pak, apakah di sini bisa the best time for buying? Kalau menurut saya sih, ambil atas saja. Ya ini anggap flat di sana nih. Kalau di tutorial workshop, level advance kita narik garisnya atas. Kenapa ini dia turun ke bawah? Karena kita otomatis downtrend channelnya ambil 20 hari. Bisa saja untuk NCKL dia 24 hari ya, 24 hari. Jadi dia agak ke atas belum kena. Oke. Nah, kalau ke atas ya dia belum the best time for buying ya, belum the best time for buying. Anggaplah di sini dia cucuk turun lagi. Jadi apakah dia the best time for buying? Kalau mau the best time for buying, dia harus close di atas 750. Atau di atas ini nih. Tapi kan ini candle ini mengganggu. Jadi bisa saja kita jaga atasnya di sini ya. Satu tick di atasnya bisa saja ya. Baru kalau dia konservatif, agresif stop loss di sini. Konservatif boleh di sini atau di swing low-nya. Ambillah swing low. Swing low ini boleh, swing low ini boleh ya, beda-beda. Nanti profit taking kita ambil aja lah tadi di atasnya nanti. Ya. Jadi ini bisa untuk tutorial trading plan besok Bapak Ibu. Karena dia sudah ready to uptrend. Low, high, low, higher, high. Atau nih, kalau ini, kan nanti kita akan bahas namanya ready to uptrend. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high, ini adalah high low, ini higher high. Atau ini higher high ya. Boleh saja. Boleh Bapak Ibu. Kita cek VBP NCKL. Nah, dia sudah, kenapa boleh? Dia sudah break demand zone-nya. Ya, dia break demand zone-nya.
Ya ini batasnya. Ya jadi dia kalaupun turun ke mana kita jaga atas inilah ya. Jaga bawah. Stop loss di sini juga boleh. Jadi risk reward ratio itu profit takingnya di sini juga boleh ya. Asal bisa sudah. Kalau agresif profit takingnya ini malah nih. Ya ini nih candle yang supply zone. Ini kan supply. Jadi beli di sini. Kalau dia turun kita buy. Stop loss di bawah ini. Bisa. Nanti kita hitung aja risk reward rasionya kalau profit taking di sell mother candle ini atau yang ini, yang manapun boleh saja. Yang penting risk reward rasionya sudah. Oke, kita lihat wave NCKL. Mau lihat Elliott wave-nya apakah sudah? Kayaknya sudah di sini malah. Nih, ini sudah terjadi perubahan wave nih. Atau di sini juga. Selagi dia ini pullback lah ya. Nanti kita lihat apakah dia besar lagi nih. Kalau merahnya sudah lebih tinggi dari ini, baru kita katakan changing wave. Ini belum ya. Jadi ini trennya masih up ya. Sudah low, high, high, low, higher, high. Trend ready to uptrend sudah terbentuk di sini. Kemarin hari ini hajar kanan 2,2 ya. Jadi cukup besar juga demand-nya. Kita lihat DOM. DOM NCKL. Asingnya tidak terlalu dominan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di bawah 10% rata-rata baik hari ini maupun sampai 2 hari dia tidak di atas 10%. Biasanya saya ambil acuan tuh di atas 20%. Kalau mau statistik ya 50+1. Tapi jarang saya ketemu 50+1 walaupun pernah. Oke, kita cek dengan foreign flow PIF NCKL. Jadi megah ya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk NCKL, Trimegah Bangun Persada, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini sempat dia divergen, sahamnya turun tapi asingnya terus akumulasi, trend up ya. Lalu di akhir Maret dia keluar nih, membesar. Bottoming mungkin hari ini dia sudah net buy 5,41 tapi dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari, dan 100 hari asingnya tercatat net sell. Oke, itu dia foreign flow-nya. Kita lihat dengan tren NCKL. Tren NCKL under value dia, tapi ini jangan dipercaya Bapak Ibu, karena masih Q3, belum masuk update-nya datanya, nggak tahu saya. Oke, ini jadi Bapak Ibu bisa jaga atas ini atau atas body boleh. Kalau mau di atas high ini juga nggak apa-apa. Kalau dia turun buy. Ini yang swing low ini stop loss-nya. Atau mau yang konservatif di bawah sini. Nanti profit takingnya lebih tinggi ya. Tapi kalau profit takingnya pakai daily, ya di sini agresif, profit takingnya dekat-dekat, mungkin 950 atau 1000 gitulah. Yang tadi. Sekarang kita cek dengan PWS NCKL. Ya, PWS NCKL-nya pertama, flowernya sudah keluar. Oke, dia sudah mantul-mantul nih di atas ini. Jadi selama dia masuk ke dalam zona abu-abu ini kita beli. Volume price-nya, kalau kita pakai volume price, bukan pakai akinasi, volumenya sangat besar, spread-nya dasar rata-rata, close-nya tinggi, dan akumulasi dan juga kuat. Ya, jadi kalau lihat pullback, itu buy on weakness ya. Trennya sudah up, ya bagus ya. Ini. Oke, itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan besok kita bisa pilih ini untuk tutorial trading plan. Alert, kita lihat analisa yang lain. TPIA, alert TPIA. Ini udah naik tinggi karena alertnya bulan 5 aja udah 4. Ini nggak layak untuk masuk. Ini layak yang sudah punya naikkan stop loss. Kita cek dengan Speedo TPIA, ya analisa singkat ya Bapak Ibu. Kalau mau detail TPIA, Bapak Ibu nanti analisa sendiri. Extreme Grid, cek weekly-nya. Waspada profit taking. Kita cek dengan Star TPIA. Dia sudah bergerak juga di zona grid. Relatif terhadap komposit. Harus pakai relatif, nanti bingung ya. Relatif terhadap komposit. Kalau tadi yang ini tidak relatif, dia aja ya. Dia namanya speedometer. Lalu kita cek dengan VPA TPIA, candle hariannya.
Wah, sudah naik tinggi ya, break up. Bapak Ibu harus cek weekly-nya. Karena ini sebaiknya memang koreksi. Kayaknya main di weekly, ini adalah spring di weekly nih Bapak Ibu. Ciri-ciri spring di weekly ini begini nih. Ya. Nah, lalu kita cek dengan foreign flow, TP ya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk TPA Chandra Asri Pasifik. Luar biasa ini Bapak Ibu, asingnya apa? Yang kena palak itu dia ya, anak perusahaannya. Ini Chandra Asri nih. Kena palak yang di Kadin ya. Asingnya luar biasa Bapak Ibu. Ini kalau asingnya masuk begini lihat profit run, tapi harus main weekly lah. VPA weekly TPIA. Oh ya. Kalau baru weekly baru kita tahu, waspadai double top ya. Jadi kalau dia tidak berhasil close, maka double top. Ya, bisa spring namanya uptrust baru turun lagi. Ini dia rounded nih. Wah, ini dia benar spring di weekly ya. Wah, ini harus main ditarik lagi ke atas supaya mainnya jauh nih. Spring di weekly coba nih. Tapi ya volumenya kita tunggulah ya Bapak Ibu. Saya menunggu satu volume yang besar sekali, kalau enggak bahaya. Volumenya enggak sebesar ini gitu. Waspada profit taking. Cek ke time frame lebih besar ya. Selanjutnya cek apa SSI ya. Alert SSI ya, dari bawah kita analisanya. SSI juga sudah tidak fresh. Ini alert kedua. Kita cek dengan Speedo SSI. Ekstrim juga Bapak Ibu, waspada profit taking. Silahkan cek weekly-nya nanti. Star SSI. Cek sendiri ya Bapak Ibu. Karena waktunya nih terbatas. Oh, dia sudah masuk ke zona hope. Mudah-mudahan segera masuk ke grid. Silahkan cek weekly rotasi sahamnya. VPA SSI ya. Nah, SSI ini Bapak Ibu bisa analisa sedetail ini. Sedetail ini tadi ya. NCKL. Naik dia, oh ini yang saya katakan double top ya. Double top tapi di daily. Ini ada gap sedikit. Jadi yang paling enak adalah dia pullback dulu. Naik karena supaya ada low, high, low, high gitu. Karena trennya bagus. Dia kalau dia berhasil jebol berarti double topnya targetnya di atas ini nih. Maaf. 1350 yang ini ya targetnya ini karena ini salamander candle nih. Zup gitu. Ada sesuatu dia akan balik lagi nutup. Kita lihat foreign flow untuk SSI ya. Berikut ini ada chart foreign flow untuk SSI ya. SSI ini ada diguyur nih Bapak Ibu. Ini ciri-ciri keluar dari indeks tapi nggak tahu dia indeks apa atau dia asingnya keluar sangat besar tapi sahamnya nggak turun gitu. Dia nunggu pre-closing biasanya. Setelah itu malah sahamnya naik. Lepas dari asing malah dia melesat tinggi. Saya nggak ngerti, saya nggak pegangin juga ini ya. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau mau berminat analisa sendiri kalau dari asingnya dia nggak support ini. Dominasi rasio juga nggak tinggi nih, kayaknya lokal ya. Target ya ini, salamander candle nih, yang body besar nih ya. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk aftermarket close hari ini. Ya Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Semoga bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang terdaftar untuk workshop besok, sampai bertemu di kelas. Jangan telat Bapak Ibu. Waktunya nih kita nih, materi sangat banyak. Jarang-jarang bisa bertemu saya. Jarang-jarang kita bisa diskusi. Gunakan besok waktunya privilege Bapak Ibu untuk belajar saham. Sebanyak-banyaknya bertanya ya. Itu saya bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.